Kekayaan alam di tanah Papua adalah keanekaragaman flora dan fauna yang begitu banyak hidup di luas hutan belantara Papua. Namun, berjuta spesies yang hidup khususnya flora atau tumbuh-tumbuhan belum terdata secara lengkap. Sehingga masyarakat luas khususnya di tanah Papua sendiri belum mengetahui informasi tentang kekayaan spesies flora yang hidup di tanah Papua. Hal inilah yang menjadi dasar Balitbangda Provinsi Papua Barat yang bekerja sama dengan beberapa peneliti botani dari 19 negara dan juga Fakultas Kehutanan Unipa melakukan penelitian untuk pertama kalinya meneliti dan menyusun daftar semua jenis tumbuhan di Pulau Papua. Hasil penelitian ini sendiri dibentuk dalam jurnal yang berjudul Pulau Papua merupakan pulau yang memiliki flora yang terkaya di dunia. Jadi tugas saya dan juga teman-teman lain yang berkecimpung di dunia penelitian botani ini adalah berusaha untuk mengungkapkan bagaimana keanekaragaman tumbuhan yang ada di dunia dan secara khusus itu yang ada di tanah Papua begitu. Karena terus terang sampai sebelum daftar checklist yang dipublikasi di jurnal Nature ini dipublikasi itu kita belum mempunyai pengetahuan yang menyeluruh tentang berapa sebenarnya jumlah jenis tumbuhan yang ada di keseluruhan Pulau New Guinea atau di Pulau Papua secara keseluruhan. Dan ini memang sangat penting karena di dalam kita melaksanakan aktivitas pembangunan kita juga butuh untuk melihat bagaimana potensi yang ada di alam, di hutan-hutan kita begitu, dan begitu banyak jumlah tumbuhan yang kita belum mengetahui, dan memang ini yang membuat sehingga bagaimana supaya kolaborasi antar sesama kolega ini dapat berjalan dengan baik dan hasilnya kita bisa publikasi. Dan memang kenyataan bahwa di tanah Papua, di Pulau Papua atau di New Guinea itu tumbuhan itu pada sampai saat ini yang kita ketahui adalah berjumlah 13.634 spesies, dan ini merupakan sesuatu karya monumental sebagai dasar untuk bisa kita lakukan penelitian-penelitian lanjutan gitu. Charlie menambahkan, dari hasil penelitian ini mereka menemukan berbagai spesies endemik yang hidup hanya di Papua. Ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena apabila spesies endemik ini sampai punah, maka hal ini memberikan dampak buruk bagi ekosistem lainnya. Dan banyak daripada tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan ini yang bersifat endemik. Artinya bahwa jenis-jenis ini dia hanya terdapat secara lokal di satu daerah dan tidak ada di tempat lain, bahkan di dunia yang lain gitu. Daerah di tempat di dunia ini begitu. Dan ini sangat menarik, sangat penting sekali karena kalau tumbuhan yang endemik ini kemudian punah, hilang, musnah, itu berarti kita mengalami kerugian yang tidak bisa sebenarnya kita hitung dengan nilai ekonomi uang begitu. Karena ada satu ciptaan yang kemudian musnah, hilang dari muka bumi ini, itu kerugiannya kan cukup besar gitu. Dan tentunya dengan pengetahuan yang ada pada kita kemudian bisa melakukan kegiatan pembangunan maupun perencanaannya itu bisa dengan lebih bijaksana begitu. Keunikan dan keanekaragaman tumbuhan yang berada di Papua sendiri sangat berbeda dengan beberapa negara lain. Pembentukan daratan secara geologis tidak terjadi secara serentak, namun terjadi ribuan tahun lamanya. Sehingga kondisi tanah melalui proses sedimentasi membuat banyak tumbuh-tumbuhan membutuhkan proses adaptasi dalam bertumbuh. Bahwa
New Guinea atau Pulau Papua ini unik gitu, karena proses terjadi Pulau New Guinea itu tidak terjadi secara serentak, tapi bertahap dalam proses yang lama, ribuan tahun, sehingga kompleksitas geologi penyusun pulau ini dia itu seperti puzzle begitu. Jadi ada lempeng-lempeng tertentu yang berbeda satu dengan yang lain, kemudian menyusun seperti mosaik-mosaik begitu. Dan akibat perbedaan-perbedaan dari sisi geologi tadi, itu menghasilkan juga tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batu-batuan tadi itu jadi berbeda. Sehingga tentunya dengan tanah yang berbeda itu tumbuhan yang tumbuh di atas tanah itu juga harus beradaptasi. Nah, ini yang membuat sehingga kita kenapa itu jauh lebih tinggi, jauh lebih beragam begitu dibandingkan dengan pulau-pulau lain, termasuk di Indonesia, bahkan juga di Madagaskar yang sebelum kita mempublikasikan hasil penelitian ini, dikenal bahwa Madagaskar itu adalah salah satu hotspot di dunia. Jadi merupakan pulau dengan keanekaragaman flora maupun fauna itu sangat tinggi. Namun dengan hasil yang kita lakukan, ya tentunya apalagi dengan 68% spesies yang ada tumbuhan di Pulau Papua atau di New Guinea ini adalah endemik. Artinya bahwa lebih banyak tumbuhan yang endemik yang tidak ada di luar Pulau Papua dibandingkan jenis tumbuhan lain yang ada bisa kita jumpai di pulau-pulau lain, di Maluku, di Sulawesi, di mana-mana begitu. Jadi ini berarti sangat spesial, sangat khusus begitu. Nah, ini jauh berbeda dibandingkan dengan misalnya di Kalimantan, di Sulawesi, di Filipina, bahkan juga termasuk yang ada di Madagaskar. Edukasi terhadap masyarakat luas, khususnya Papua Barat, terhadap pentingnya mengenal jenis-jenis flora endemik di Papua. Kedepannya Balitbangda akan tetap mendorong pihak pemerintah terkait pencanangan gedung museum alam, di mana tidak hanya menjadi tempat penyimpanan spesimen penelitian, namun akan menjadi institusi yang dapat membina dan mengedukasi generasi muda tentang tumbuh-tumbuhan endemik yang berada di Papua. Nah, sebenarnya kita berdasarkan deklarasi Manokwari yang hasil ICBA itu sebenarnya dari awal, bahkan sebelum itu ya saya secara pribadi itu sudah mendorong untuk bagaimana kita memiliki koleksi-koleksi acuan, termasuk seperti kebun botani, kebun raya, itu kan juga merupakan salah satu bentuk strategi konservasi ex situ begitu. Jadi kita coba untuk itu, dan secara khusus Balitbangda kami juga di dalam tahun ini sebenarnya sedang menganggarkan untuk bagaimana menyusun perencanaan pembangunan Natural History Museum. Jadi Museum Sejarah Alam ini kan sangat penting begitu, tidak hanya sebagai gedung menyimpan spesimen saja, tapi akan sebagai institusi untuk artinya membina, bahkan juga mengedukasi generasi muda tadi, baik dari yang prasekolah bahkan sampai perguruan tinggi, dan juga akan menjadi kapasitas pusat riset begitu untuk untuk pasca sarjana bahkan sampai pendidikan doktor begitu. Nah, ini yang sedang kita coba untuk merangkul semua pihak untuk bisa ini, karena percuma saja kita tadi berbangga diri dan menghasilkan daftar jenis bahwa kami itu adalah pulau terkaya di dunia, tapi fasilitas penelitian, penyimpanan spesimen tadi itu tidak ada. Nah, saya sendiri punya pengalaman bahwa untuk mempelajari itu ya saya harus pergi ke luar negeri, harus ke Inggris misalnya, ke Belanda, ke Italia, kemana-mana hanya untuk melihat spesimen tumbuhan yang waktu dulu diambil dari sini, dari tanah Papua. Jadi artinya bahwa kalau kita ingin mau belajar tentang Papua, tentang tanah ini, ya kita harus punya fasilitas lengkap, dan orang akan datang belajar begitu di sini. Kita akan harus menjadi tuan rumah di
tanah sendiri begitu artinya. Dan kita sudah mendorong juga bagaimana untuk berusaha, terutama kalau dalam konteks Manokwari, ya, Gunung Meja yang sekarang ada sebagai taman wisata alam ini kan masih dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, sebenarnya ada keinginan oleh pemerintah daerah untuk merubah statusnya, dan kemudian kalau bisa kita gunakan itu untuk jadikan sebagai kebun raya, dan juga museum sejarah alam tadi itu bisa akan diletakkan di situ. Itu akan betul-betul memberikan satu warisan yang tidak hanya saat ini, tapi juga warisan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.